Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium dengan dosen pengampu Bapak Khairil Arif MPD. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium, yaitu tentang pet simulation. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sama Dewi Putri dengan NIM 21231142. Saya Zeli Afriani Chania dengan NIM 21231152. Saya Tiffany Nafisa Arif dengan NIM 21231148. Saya Sheila Usnul Hatimah dengan NIM 21231144. Saya Rania Permata Kolbi dengan NIM 21231140. Berikut adalah video tentang tutorial cara penggunaan pet simulation. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Baiklah, di sini kita akan masuk kepada materi mengenai gaya dan gerak. Sebelum kita mempelajari materi gaya dan gerak, Ibu di sini akan melihatkan bagaimana cara kita menggunakan pet simulation dalam pembelajaran ini. Sebelumnya, Ananda bisa masuk kepada halaman web. Setelah itu, Ananda ketikkan pet di bagian web atas tulisan. Anda pencet bagian atas. Selanjutnya, Anda masuk kepada bagian materi yang akan Anda pelajari. Di sini kan materi kita mengenai gerak dan gaya, maka itu materi fisika. Anda klik pada bagian materi fisika. Selanjutnya kita akan mencari materi mengenai hari ini. Nah, di sini sudah ada materi gaya dan gerak. Ananda tinggal klik pada bagian materi ini. Di sini ada pada bagian materi ini ada 4 materi yang akan dipelajari. Yang pertama penjumlahan gaya, yang kedua gesekan, yang ketiga gerak, yang keempat ada percepatan. Ibu di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penjumlahan gaya. Maka Ananda akan klik di bagian penjumlahan gaya ini. Sebelum kita masuk kepada penjelasan penggunaan bagian yang ada pada pet simulation ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hukum pertama Newton, di mana bunyi hukum pertama Newton ini yaitu jika ada resultan gaya yang bekerja pada sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Materi kita pada hari ini yaitu gaya dan gerak. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gaya dan apa itu gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat atau posisi suatu benda ke segala arah. Di sini ada sebuah gerobak yang berisikan beban. Gerobak ini kemudian di bawah ini ada manusia, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Jika kita ingin melihat gaya, maka kita akan menarik manusia ini ke bagian tali ini. Pada gerobak yang diberisikan beban ini, apabila tidak diberikan gaya oleh manusia merah atau manusia biru, maka gerobak ini akan tetap diam. Dan apabila gerobak ini diberikan gaya pada tali pertama oleh gaya pertama, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat. Maka beban pada gerobak ini akan berjalan ke arah yang sebelah kiri sesuai dengan arah gaya.
Selanjutnya, apabila kita memberikan beban yang sama di pada bagian yang sekali sebelah kanan, apa yang akan terjadi? Maka gerobak yang berisi beban itu tidak akan bergerak karena gaya yang diberikan sama. Nah, kita coba lagi. Apabila gaya kita tambah, maka apa yang akan terjadi? Maka gerobak yang berisikan beban ini akan bergerak ke arah gaya yang lebih besar. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa benda yang diam akan tetap diam. Dan jika dikenai gaya, maka benda tersebut akan bergerak dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sampai di sini, Ibu harapkan Ananda bisa dapat memahami bagaimana cara pengaplikasian pada materi gaya dan gerak di bagian penjumlahan gaya. Jadi Ananda ini bisa mengotak-atik dan di atasnya juga ada penjelasan mengenai gayanya, mengenai jumlah gayanya. Nah, mungkin materi di bagian gesekan dan percepatan akan dijelaskan oleh rekan Ibu. Kepada Ibu Salma, Ibu persilahkan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang percepatan, yaitu hukum kedua Newton. Nah, selanjutnya kita harus mengaktifkan dulu yang ada di sini, yaitu nilai, massa, kecepatan, dan juga percepatan. Ini ada gaya gesekan. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang melawan gerakan relatif antara dua permukaan yang bersentuhan, tergantung pada konteksnya. Gaya gesek bisa memperlambat atau menghambat gerakan suatu benda. Nah, sekarang kita coba dulu ya pengaplikasian dari hukum kedua Newton ini pada PET simulation, yaitu tentang gerak dan gaya. Nih kan sudah aktif semua. Lalu kita biskan dulu gaya geseknya. Kita beri gaya. Lalu kita melihat percepatannya ya, jika tidak diberi gaya, jika tidak diberi gaya gesek, maka percepatannya 1,9 meter per sekon kuadrat. Ya, nah bagaimana jika gaya gesek ini kita berikan? Terlihat bahwa percepatannya berkurang kan? Nah, jika diberi 99 Newton, maka percepatannya menjadi 0,38 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari hukum kedua Newton ini, yang mana berbunyi perubahan gerak suatu benda proporsional dengan gaya total yang dikenakan padanya dan berlangsung searah dengan gaya tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari pengaplikasian pada PET simulation ini bahwa jika gaya gesek diberi lebih besar, maka percepatan akan mengurang atau akan lebih kecil. Nah, sebaliknya jika gaya gesek ini diberi tambahan, maka gaya gesek diperkecil, maka percepatan akan menjadi lebih besar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Ibu, yaitu Sheila Husnul Khotimah. Kepada Ibu Sheila dipersilahkan. Baiklah, untuk hukum Newton ketiga akan Ibu jelaskan sendiri. Untuk hukum Newton ketiga yaitu kita mengklik gambar yang keterangannya gesekan ini. Sebelum masuk, kita harus mengetahui dulu apa itu bunyi hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga ini berbunyi setiap aksi menghasilkan reaksi. Ketika satu benda memberikan gaya pada benda lain, benda yang menerima atau benda lain yang akan menerima gaya tersebut akan memberikan gaya yang sama besar kepada benda sama itu namun berlawanan arah. Nah, kita masuk pada simulasi PET ini. Kita beri nama ini A atau molekul ini akan memberikan gaya kepada benda yang dimana benda-benda tersebut seperti ada kulkas, box dengan berat 50 kg, anak kecil, orang tua,
dan lain sebagainya yang ada di bawah ini. Benda yang di bawah ini akan memberikan gaya yang besar kepada maneken yang telah memberikan aksi tadi, namun berlawanan arah. Sehingga dengan adanya gaya yang diberikan oleh maneken dan berbalik dengan gaya yang diberikan oleh benda-benda di bawah ini akan menghasilkan gaya gesekan. Nah, kita langsung saja cobakan pada PET simulasi ini. Yang pertama, kita harus mencentang 4 poin yang di atas itu. Pertama ada gaya, jumlah gaya, nilai, dan massa. Nah, yang keempat ini kita centang semuanya. Lalu kita akan mencobakan melihat hukum Newton ketiga pada box yang beratnya yaitu 50 kg. Kita tarik manekinnya untuk mendorong, hentikan di 65 Newton. Kita harus mengetahui dulu bahwasanya panah merah ini merupakan gaya gesek, yaitu gaya gesek di sini berjumlah 65 Newton. Gaya yang diberikan yaitu sebesar 65 Newton. Nah, di sini kan sudah kita tahu berapa gaya gesek dan gaya yang diberikan maneken yang diberikan kepada box. Nanti Anda bisa mencobanya dengan mengganti benda-benda di sini, seperti yaitu ada kulkas 200 kg kecil. Jadi kita bisa menambahkan 2 beban atau 3 beban pun akan bisa. Jadi kita dorong nanti berapa gaya gesek dan gaya yang diberikan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya berapa gaya yang diberikan oleh maneken di sini yaitu sebesar 40 Newton, maka kulkas dengan anak wanita ini akan memberikan gaya yang sama yaitu sebesar 39 Newton namun berlawanan arah. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya hukum Newton ketiga ini yaitu jika kita memberikan aksi, maka benda yang kedua akan memberikan reaksi namun berlawanan arah. F aksi sama dengan min reaksi. Sekian penjelasan dari Ibu tentang Newton pertama, kedua, dan ketiga dari Ibu dan rekan-rekan Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video tutorial dari penggunaan PET simulation. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.